Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penjelasan program besar PKS 2 kami dengan beranggotakan Dia Ramadhantika dengan 121330051, Aditya Titis Ferdinand dengan NIM 121330066, dan saya sendiri sebagai perwakilan untuk menjelaskan program ini dengan nama Bidan Putra Pratama dengan NIM 121330063. Program yang kami telah buat adalah program penggolongan hasil pertanian berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama-tama yang akan menjelaskan yaitu bagian komentar, yaitu sebagai penjelasan program. Lalu ada include IOStream sebagai header untuk fungsi output atau input di program C++, lalu using namespace std yaitu untuk perintah mendeklarasikan fungsi tersebut. Lalu ada integer main dengan string yang kami gunakan di 3 golongan yang berbeda, yaitu yang pertama ada sayuran daun dengan 10 pilihan kata sayuran daun. Lalu ada yang kedua string sayuran umbi dengan pilihan kata sama, yaitu berjumlah 10. Lalu ada string buah sebanyak 10 kata juga. Lalu yang berikutnya kami say out untuk mengeluarkan pilihan user, silahkan pilih pilihan sayuran atau buah, dan lalu user menginput suatu pilihannya. Lalu kami menggunakan for dengan int i sama dengan 0, lalu ada i sama dengan 0 dengan i kurang dari 10, yang dimana sesuai dengan string yang digunakan, yaitu jumlah 10 di setiap golongannya, dengan i yang terus bertambah. Lalu ada if, jika user menginput salah satu data yang sudah disediakan di string sayuran daun, maka akan keluar pernyataan bahwa pilihan user tersebut digolongkan sebagai sayuran daun, karena hanya terdapat daun di batangnya saja, yaitu salah satu dari karakteristik sayuran daun, dan program langsung selesai. Lalu jika user menginput salah satu pilihan dari string sayuran umbi, maka akan keluar pernyataan pilihan user tersebut digolongkan sebagai sayuran umbi karena hanya dimanfaatkan umbinya saja, yaitu salah satu dari karakteristik sayuran umbi, dan program otomatis terselesai. Dan jika user menginput salah satu dari data yang sudah kami sediakan dalam kategori buah, maka akan keluar pernyataan bahwa pilihan user tersebut adalah buah, digolongkan sebagai buah karena memiliki biji, yaitu salah satu karakteristik dari buah. Lalu program langsung selesai. Lalu jika user menginput salah satu data yang tidak kami sediakan di dalam string di semua pilihan sayuran daun, sayuran umbi ataupun buah, maka akan keluar pernyataan bahwa data yang diinput user tidak bisa ditemukan dan diidentifikasi, dan user diberi pilihan untuk mengulangi program atau tidak dengan menginput huruf Y atau N sebagai pilihannya. Jika user menginput huruf Y, maka program otomatis berulang. Dan jika user menginput huruf N, maka program langsung selesai. Dan jika
dan user lainnya menginput huruf ataupun kalimat ataupun kata yang tidak di dalam pilihan Y atau N, maka program akan mengeluarkan pernyataan bahwa user salah menginput pilihan dan diberi kesempatan untuk mengulangi programnya kembali dengan pilihan yang sama, yaitu jika user menginput menginput huruf Y, maka program berulang, dan jika user lainnya menginput huruf N, maka program langsung selesai. Dan jika user tidak kembali menginput salah satu dari pilihan Y atau N, maka program kembali di sini dengan program mengeluarkan pernyataan bahwa user salah menginput dan diberi kesempatan untuk mengulangi program, maka program tersebut selesai. Terima kasih. Maka jika kita menjalankan atau mengeksekusi program, pertama-tama saya ingin mengklarifikasi bahwa jika Budi Darmawan ini adalah om saya, karena untuk saat ini saya menggunakan laptop om saya karena laptop device yang saya gunakan sedang mengalami kerusakan. Terima kasih. Kembali kepada programnya itu, jika kita menginput salah satu data di golongan di string yang sudah disediakan, kita kasih contoh sebagai berikut. Jika kita menginput pilihan sayur yaitu bayam, maka program otomatis menggolongkan bayam sebagai sayuran daun karena hanya terdapat daun di batangnya saja, yaitu sebagai salah satu karakteristik dari sayuran daun. Lalu program langsung selesai. Terima kasih. Dan jika kita mengulanginya lagi dengan golongan yang berbeda, kita coba untuk golongan sayuran umbi. Kita coba singkong. Dan program mengeluarkan singkong digolongkan sebagai sayuran umbi karena hanya dimanfaatkan umbinya saja, yaitu salah satu dari karakteristik singkong ini. Program langsung selesai. Dan jika user menginput salah satu dari data yang digolongkan sebagai buah, kita misalkan apel, maka apel digolongkan sebagai buah karena memiliki biji, yaitu salah satu dari karakteristik buah. Dan program langsung selesai. Dan jika kita menginput kata ataupun sesuatu yang tidak tersedia di dalam data yang sudah kami sediakan, maka program akan mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Kita contohkan saja, yaitu pizza. Maka program tidak bisa membaca data tersebut dan tidak bisa diidentifikasi, dan user diberi pilihan untuk mengulangi. Dan jika user menginput huruf Y, maka program kembali berulang. Dan jika kita menginput huruf N, program selesai. Lalu jika user tidak menginput salah satu kata dari Y atau N, jika kita misalkan K, maka program memberi pernyataan bahwa user salah menginput pilihan dan diberi kesempatan untuk mengulanginya lagi. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila penjelasannya terbata-bata. Jika kalian suka, bisa like. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.